Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Royal Podcast. Ini kita masuk di episode pertama kali. Episode perdana nih. Episode perdana. Ya, perdana. Setelah kemarin trailernya dari kawan kita juga. Ya, bukan kita ya. Bukan kita. Nah, di episode pertama kali ini kita akan membahas tentang kuliah online nih. Kuliah online sendiri mungkin kita lagi jalani ya. Lagi banyak orang jalani sekarang. Nah, mengenai tentang kuliah online, udah pada tahu nggak sih tentang kuliah online? Kalau mengenai kuliah online kayaknya udah pada tahu semua kali ya, khususnya di kalangan mahasiswa, pelajar gitu. Karena orang itu ya karena mereka udah ngerasain sendiri gitu kuliah online itu apa. Tapi kalau menurutmu kuliah online itu gimana sih, Dil? Kuliah online ya menurut aku ya. Kuliah online itu atau formalnya bisa dibilang daring ya, kuliah daring atau dalam jaringan. Jadi kuliah online itu bisa juga disebut sama yang namanya e-learning. Nah, e-learning. Nah, itu e-learning itu kalau nggak salah itu sebutan lama itu untuk online course juga bisa. Nah, untuk prosesnya itu sendiri, jadi kuliah online itu dia pakai teknologi yang ada sekarang. Contohnya kayak laptop atau mau pakai HP, smartphone. Yang pastinya utama itu internet lah ya. Internet. Karena kalau nggak ada internet tuh nggak bakal berguna tuh. Berjalan juga ya, nggak kayak mana terhubungnya ya. Benar. Jadi untuk dalam perkuliahan online itu yang non tatap muka, notabene itu nggak ketemu sama dosen nih ya. Jadi kita tuh kalau udah ngikutin kuliah online, otomatis kita LDRan juga sama dosen. LDRan. Jadi harus saling memahami gitu, sama kayak kita LDRan sama pasangan kita gitu kan. Jadi harus ada saling memaklumi, harus ada empati, ada simpati di situ. Jadi untuk kuliah online itu sendiri, mahasiswa itu nggak dituntut untuk selalu datang ke kampus yang namanya online gitu ya kan. Jadi dia nggak perlu datang ke kampus. Nah, untuk kuliah online, pembelajaran itu dia interaktif. Dosen sama mahasiswa itu bisa berkomunikasi pakai media internet. Dosen juga bisa ngasih mata kuliah atau materi kuliah yang bisa berupa soft copy Kayak video ya. Video ataupun cuma sekedar chat dari WhatsApp gitu. Siapa tahu kan dosennya lagi mager gitu ya kan. Jadi ini kirim nih materi, ini saya kirim materi lewat tapi WhatsApp. pakai chat aja gitu. Nah, untuk lengkapnya bisa kalian buka linknya yang saya taruh di situ kan. Jadi mahasiswa itu betul-betul dituntut untuk mandiri ya. Nah, betul. Bertanggung jawab lagi ya. Nah, bener. Jadi mahasiswa itu bisa dapat materi perkuliahan atau bacaan dari dosen yang berkaitan, yang bersangkutan ya. Jadi mahasiswa bisa langsung tanya. Itulah tadi yang aku bilang interaktif. Dia jadi bisa langsung tanya. Karena aku nilai sendiri sih bedanya lucu nih. Kalau mahasiswanya gini. Mahasiswa tuh kadang kalau di dalam kelas, kadang kalau dosennya bilang ada yang ingin bertanya, tuh mahasiswa cenderungnya diam ya. Diam. Nah, beda kalau online ya. Gini, aku lucunya waktu ada temen atau junior yang ngirim SS itu grupnya rame gitu. Lucu juga kok mahasiswanya ini pada nanya emang ngerti materinya, sedangkan waktu di dalam kelas tuh sama sekali kayak ngangok gitu. Apaan sih ini yang dibilang sama dosennya gitu kan. Ada juga mahasiswa yang beberapa kayak gitu. Jadi menurut aku sih kuliah online kurang lebih gitu sih. Nah, untuk pro dan kontranya mungkin ada ya kan San? Ya ada sih. Banyak juga sih keluhan-keluhan dari kita yang jalani. Memang kuliah online ini ada enaknya kayak waktunya lebih fleksibel, tempatnya lebih fleksibel, terus dari segi biaya juga hemat. Nah, kita kan rangkum nih Dil ya, pro kontranya. Pertama, pro kontranya, mahasiswa itu mengikuti perkuliahan kapanpun dimanapun sesuai dengan keinginan yang memiliki koneksi internet yang baik. Kedua, kalau ada internet gimana dong? Nah, kalau nggak ada internet gimana dia coba mau kuliah online? Otomatis dia ke delay kan. Itu tapi masuk ke kontranya kali ya. Ke kontranya, tapi enaknya gini sih Dil. Karena materi itu dikirimkan secara online, jadi kita bisa nge-review materi itu kapanpun gitu. Nah, itu pas ada paket. Jadi pas kalau nggak ada paket ya nggak ada. Tapi kan tetap enak juga kalau misalnya ada paket. Nggak mungkin kan dia ditahankannya berminggu-minggu nggak ada paket pasti atau berhari-hari materi. Pasti itu enak. Itu termasuk enak atau enggaknya sih? Kalau menurut aku sih itu ya kayak termasuk enak juga lebih sih. ke enaknya. Ada enaknya, ada enggaknya gitu. Enaknya itu kita bisa nge-review berkali-kali bagi yang minat belajar.
Nah gak enaknya itu yang masalah paket tadi ya. Kuota gitu. Apalagi orangnya mageran ya. Ya orangnya mageran gitu. Nah untuk pro yang kedua, untuk keenakan yang kedua itu kayak kita lebih hemat biaya sih. Misalnya biaya transportasi. Jadi kalau misalnya tempat tinggal kita jauh, kan otomatis transportasinya. Nah bener-bener nih gitu. Bagi mahasiswa yang ngekos juga ya kan? Iya ngekos, dia kan bisa dari rumah aja gitu, nggak perlu biaya kosnya apa dibayar. Terus kemudian biaya hidupnya juga berkurang, uang jajannya juga berkurang. Tapi nggak enaknya banyak juga sih yang ngeluh kalau kita nggak kuliah, ya ini nggak ada uang jajan. Itu biasanya anak-anak pagi tuh. Iya. Nah, kemudian apalagi sih enaknya kuliah online? Ya kita bisa tanya jawab, perkuliahan bersifat fleksibel kayak yang kau bilang tadi. Karena kan iya bisa gitu ya sama dosen. Ya eksklusif, chattingan langsung kan. Cuman ada juga sih kontranya dia. Karena mahasiswa itu nggak sedikit ya kan. Dosennya juga satu. Pasti kan satu mata pelajaran satu dosen. Bener. Jadi sedangkan satu kelas itu bisa 30 orang atau 20 sekian orang. Nah kebetulan nih mahasiswanya agak ngeselin gitu kan, semua nanya. Nah itu sih paling kita lebih, yang mahasiswa harus lebih sabar nunggu jawaban, dan dosen juga harus lebih sabar ngadepin mahasiswanya. Apalagi kok misalnya mahasiswanya rewel kan, aduh payah lah itu. Iya, banyak nanya ya mahasiswa. Terus apalagi enaknya? Kemudian ada waktu masa perkuliahan lebih singkat dibandingkan perkuliahan yang bersifat konvensional. Jadi dia nggak lama-lama gitu? Nggak lama-lama, karena kan dosen itu cuman pertama ngabsen, kemudian ngasih materi, terus ada sesi tanya jawab. Kalau misalnya ada yang mau tanya gitu kan. Kalau apa juga bisa nanti ditanyanya. Jadi lebih fleksibel sih waktunya, nggak terikat waktu sekian jam gitu. Jadi kalau menurut pengakuan teman-teman ya, rata-rata kuliah online itu ngabisin waktu kurang lebih sekitar 1 jam. 1 jam kan, lebih singkat ya. Terus apalagi mahasiswa bisa melihat kembali materi yang diajarkan. Nah sama kayak fleksibel tadi, yang review tadi ya. Ya bisa kita download dan disimpan di PC kita. Lebih tertata sih kalau misalnya orangnya bisa nata. Kalau orang yang modelnya bodo amat bakal ya, terus ketinggalan kali ya. Iya betul kali itu. Kemudian apalagi? Melatih mahasiswa untuk lebih bertanggung jawab, kreatif juga mandiri, sehingga membentuk pribadi yang lebih percaya diri. Masalah tanggung jawab tadi. Iya. Nah kalau mahasiswanya nggak bertanggung jawab, apalagi sama dirinya sendiri gitu ya. Padahal kan untuk dia juga kan. Untuk dia juga sebenarnya sih. Itu sih kalau misalnya pro dari aku. Mungkin bisa tambahin tentang kontranya. Ya, ini kita bahas sedikit tentang kontranya. Tadi kalau yang poin pertama, aku heran tadi kenapa disebut di poin pertama. Mungkin ada benernya juga ya, yang masalah hemat biaya. Iya. Nah, gini, aku sempat baca artikel di situ semua ditulis sama, bilang aja lah si F gitu ya kan. Ditulis sama dia, keluhannya itu hampir rata-rata mengenai keuangan gitu, keuangan. Sebenarnya sensitif sih kita bahas soal uang gitu ya kan. Karena menurut pengakuan dia, kuliah online ini enggak untuk semua kalangan masyarakat gitu. Contohnya seperti kayak ada mahasiswa yang selama ini dia nikmatin fasilitas kampus ya. Datang ke kampus gitu ya kan. Tiba-tiba kebetulan ini kan dia jago programming atau dia desain grafis yang membutuhkan fasilitas yang mumpuni lah ya. Mumpuni gitu. Kayak jujur sih aku sendiri itu ya kan, kalau memang mau ngedesain ya kalau bisa jangan ngelek gitu ya kan. Jangan kentang ya. Jangan PC kentang itu. Kalau bisa minimal bisa main PUBG ya kan. Jadi gini, dia itu ngeluhnya, aku bisa desain di kampus, aku bisa belajar di kampus, aku bisa buat program di kampus, tapi waktu kuliah online aku cuma bisa dengerin materi doang, nggak ada implementasi yang aku rasakan. Oh iya, jadi lebih ke materi terus ya. Nah itu pengakuan dia yang pertama gitu kan, curhatan yang pertama. Nah, yang kedua itu masalah biaya di kuota tadi yang aku bilang pertama. Kuota. Jadi gini, dia curhatnya, ini aku nggak tahu bener atau enggak gitu. Mungkin aja ya dia beli paket, dipakai untuk kuliah online, dipakai juga untuk streaming, segala macam. Kadang aku nggak suka gitu kan mahasiswa yang kuotaku habis untuk kuliah online, padahal bukan dia buka-buka TikTok gitu kan. Buka-buka TikTok, untung aja Rimer Martin udah di banned gitu, nggak bakal kuotanya habis ke sana semua gitu kan. Syukur aja kita pakai wifi ya. Syukur aja pakai wifi gitu. Kita punya enggak sih, sebenarnya kasta kita jauh lebih rendah sih daripada yang pakai data ya. Kita pakai gratisan, orang itu bayar. Jadi
kata dia tuh setiap bulan hampir ngeluarin total uang untuk kuota aja itu 260.000. Gila, banyak. Sebulan. Banyak juga ya? Ya kan, itu nggak tahu habis berapa giga. Pokoknya dia itu setiap ngisi kuota tuh seminggu sekali. Jadi kalau dikalikan dia itu sebulan ngisi 4 kali. Padahal materi yang dikirim kan dalam bentuk gitu bervariasi sih. Nah, kalau kata dia nih, ada beberapa dosen yang video ya, sulit, ya ada sih ada. Sulit menyampaikan karena memang ada beberapa mata kuliah yang susah menyampaikan kalau nggak ada videonya. Ya ada sih kayak programming sendiri ya. Dia kan itu mahasiswa bisa dibilang programmer lah gitu ya kan. Jadi kan harus dikasih contoh coding segala macem gitu. Jadi dia harus melihat. Nah untuk durasi video ini ada yang 40 menit, ada yang 1 jam dan kualitasnya itu dia paling rendah 480p. Nah untuk yang paham-paham aja sih ya, 480p itu apa? Oke. Jadi itu untuk yang pertama sih, ini panjang lebar baru yang pertama ya tadi. Gak apa-apa, lanjut. Yang pertama masalah uang ya, masalah hemat biaya. Bener nggak sih kalau hemat biaya? Aku rasa sih tergantung ya. Kalau dia untuk masyarakat menengah ke atas mungkin hemat biaya. Kenapa gitu? Ya karena tadi kan perbandingannya lebih banyak yang keluar daripada yang dia dapat. Kalau yang dia menengah ke bawah gitu. Kayak di kuota itu sekian. Itu kok yang itu ya. Tapi kok yang menengah ke atas? Mungkin ya lebih hemat ya. Santuy aja. Gitu. Mungkin aja wifi-nya di rumah ada. Itu dia. Iya sih, betul juga. Nah untuk yang kedua itu aku rasa dari segi mahasiswanya itu sendiri sih, dari segi kedisiplinan dia bertanggung jawab atau enggak. Kalau dia nggak disiplin, ya mau ketinggalan terus nih sama teman-temannya yang bener-bener kuliah gitu. Jadi memang mahasiswa juga dituntut untuk lebih mandiri ya. Kesadaran dirinya untuk belajar gitu. Jadi gitu dia. Nah untuk apa lagi ya? Kayaknya kontra menurut aku sih itu aja. Tapi banyak juga sih Dil, keluhan dari mahasiswa yang kayak gini. Aduh, rindu juga gitu sama suasana kelas. Rindu sama teman, rindu sama kantin. Karena kan di rumah aja. Iya. Lagian bosen kalau misalnya kita belajar kan sendiri. Walaupun kita dikasih materi itu kayak nggak bisa lebih nggak bisa. Bukan perkara nyontek. Misal kalau misalnya ada pemahaman yang kurang, itu kan lebih enak di kelas sih. Kita bisa saling sharing sama kawan-kawan. Ini tiba-tiba kayak gini kan agak ribet juga kan. Kita harus chat dulu. Ya kalau misalnya dia nggak ada kegiatan, kalau misalnya sibuk terkendala, lama-lama kedelay gitu kan. Terhambat jadi. Terakhir ya gitulah. Ya ini untuk kacamata mahasiswa sih. Kita belum bahas dari kacamata dosen. Ini bukan maksudnya dosennya rabun ya, maksudnya itu perspektif dari dosen. Jadi kalau menurut aku sih ini jadi tantangan juga sama dosen atau tenaga pengajar lainnya. Jadi orang itu harus benar-benar nyiapin materi yang bisa dipahami dalam durasi sesingkat-singkatnya gitu. Karena kan di situ komunikasi juga nggak terlalu lancar. Yang tadi kita bilang kendalanya kan cukup banyak gitu kan. Iya banyak. Belum lagi dosen-dosen juga pasti kerjaannya bertambah. Nyiapkan materi lebih belum lagi nanti di ujung perkuliahan atau di ujung semester nyusun laporan misalnya gitu ya kan. Ya kita doain aja semoga COVID ini cepat selesai. Amin. Jadi kalau misalnya COVID ini selesai kan kita bisa kuliah normal seperti biasa. Jumpa temen juga jumpa kawan. Terus perkuliahan kita ya lebih enak aja gitu kalau misal menurut aku sih, walaupun enak juga kuliahan, tapi lebih enak itu kuliahnya langsung sih gitu ya. Langsung datang ke kampus. Kita kan punya kampus itu, punya lingkungan. Kita kangen sama cuman situasi belajar mengajar di kampus kita gitu. Jadi mungkin di awal-awal oke lah memang enak nih kuliah online kan. Tapi lama kelamaan juga kita bosen gitu. Bosennya ya kayak gitulah tadi, banyaknya gabut di rumah. Lebih mulai terasa gitu kan, lebih terasa. Karena emang kita kan biasanya kita udah berapa tahun ya belajar ya? Dari SD. Kita nggak pernah, sejarah kan kita nggak pernah belajar online yang berlanjutan gini. Dikasih PR aja kadang kita ngeselin gitu, belajar di rumah nggak mau gitu. Iya. Itu makanya ini jadi tantangan buat kita sebagai mahasiswa juga sih. Jadi ya semoga aja untuk angkatan COVID-19 ini iya kan bisa dibilang angkatan COVID ya kan. Kadang miris juga gitu. Semoga aja ya angkatan COVID ini di kedepan harinya itu nggak dipandang sebelah mata sama penyedia tenaga kerja. Amin. Gitu.
Jadi gini, aku paham sih kalau dari perspektif mereka yang ngasih tenaga kerja ini lulusan gak beres nih misalnya gitu ya. Bukan kan? gak beres sih, dia kayak lebih kurang efektif gitu. Iya, kurang ini. Jadi mereka memandang kita kayak kurang kompeten. Karena orang itu mereka juga tahu gimana kondisi proses belajar mengajar waktu COVID-19 ini. Tapi nggak bisa juga sih kita nilai kurang kompeten. Iya. Juga. Karena kalau misalnya dibilang kurang kompeten, justru misalnya kita kuliah online kan lebih bertanggung jawab juga. Nah kalau berhasil, kalau yang dia modelnya males-malesan doang, iya sih. Kenanya, ya itu tergantung mau tergantung itu pernah atau enggaknya ya bergantung mahasiswa juga sih. Nah mungkin itu aja kali ya pembahasan kita di episode pertama ini. Semoga aja buat kalian yang mendengarkan bisa menyuarakan hati kalian asik. Iyalah. Jadi bisa jujur sama diri sendiri gitu ya. Dan dan tunggu aja di konten kita selanjutnya tentang masih rahasia dong. Tunggu aja. Karena kita bakal rutin nih ngupload di setiap minggunya ya, insyaallah. Iya, insyaallah setiap minggunya kita upload terus. Nanti untuk apa yang pengen dibahas itu bisa kalian DM di Instagram kita ya, stmikroyal.official. Jadi nanti kalian DM aja kira-kira mau bahas apa. Terserah topiknya, yang penting jangan topik-topik yang berbau sara, pornografi segala macem gitu. Jangan lah ya kan. Cuman ya pastinya kita nanti nggak cuman berdua aja gitu. Iya, kita pasti bakal datangkan orang ya, mau itu mahasiswa, dosen atau tokoh publik mungkin ya. Tokoh publik, emang di sini tokoh publik ada lah pokoknya. Ada. Ya, nanti kita undang ya dari segala macam artis-artis. Ya udah paling ya. Selamat mendengarkan dan semoga bermanfaat. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.